Purposes of power. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 19-20. Welcome Mei. Tema renungan bulan Mei 2023 ini adalah Purposes of Power. Kata purpose yang merupakan kata benda dalam Merriam-Webster Dictionary memiliki arti something set up as an object or end to be attained. Intention, sesuatu yang ditetapkan sebagai objek atau tujuan yang ingin dicapai. Niat, dalam arti sederhana, kata purposes memiliki arti tujuan-tujuan. Jadi, purposes of power memiliki arti tujuan-tujuan kuasa. Mengapa Tuhan memberi kuasa Roh Kudus kepada kita? Mengapa kita tak boleh terlena atas kuasa Roh Kudus yang kita miliki? Yang pertama, umat yang kudus. Ulangan 7 ayat 6. Dalam Ulangan 7 ayat 6, dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Nya karena kita adalah umat-Nya yang kudus. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamat, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Arti dikuduskan adalah dikhususkan dan dipisahkan dari yang lain. Oleh sebab itu, kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Itu bukan karena usaha kita, namun karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Sebagai umat kesayangannya, kita diberinya kuasa Roh Kudus untuk menghadapi kekuatan musuh secara supranatural. Segala kuasa yang di luar kemampuan manusia adalah kuasa supranatural. Kuasa ini kita dapatkan dari Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita memakai kuasa Roh Kudus untuk menghadapi musuh kita, yaitu iblis dan kuasa kegelapan lainnya. Sudahkah kita memakai kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang kedua, bermegahlah di dalam Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bukan untuk disalahgunakan sesuka kita. Kuasa Roh Kudus yang ada pada kita seharusnya tidak membuat kita terlena. Seringkali kita terlena karena kita hanyut dalam sukacita yang luar biasa karena kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang terpenting bagi kita adalah Roh Kudus tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam menghadapi kuasa iblis dan kerajaan kegelapan. Jangan hanyut dalam sukacita yang luar biasa karena kita bisa mengalahkan kuasa iblis dan kerajaan kegelapan. Namun bersukacitalah saat nama kita tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Mari kita bermegah di dalam Tuhan, karena semua yang ada pada kita adalah kasih karunia-Nya saja. Mari belajar menyukakan hati Tuhan senantiasa. Jadilah umat kesayangan Allah yang memaksimalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita.